Oke, welcome back to my channel teman-teman. Di video kali ini saya akan membagikan 26 rumus Excel yang sering digunakan di dunia kerja. Jadi hampir setiap hari ke-26 rumus Excel ini dipakai di dunia kerja. Alangkah lebih baiknya, sebelum teman-teman masuk ke dunia kerja, teman-teman sudah mengetahui ke-26 rumus ini. Selain menjadi nilai tambah buat teman-teman di dunia kerja, rumus ini akan sangat membantu teman-teman di dalam pekerjaan sehari-hari teman-teman nantinya. Oke, ini adalah tampilan awal lembar kerja Microsoft Excel. Seperti yang kita lihat, lembar kerja Microsoft Excel ini terdiri dari beberapa bagian. Antara lain, ini title bar, fungsinya untuk menampilkan judul dari file atau dari data yang sedang kita buka. Kemudian ini adalah toolbar. Kemudian ikon-ikon yang di bawah ini disebut dengan menu bar. Dan ini adalah tabel. Jika kita tarik ke sini, ini dinamakan kolom. Sedangkan jika kita tarik ke bawah, ini dinamakan baris. Kolom di dalam Excel itu ada sekitar 16 ribuan kolom. Kemudian baris di dalam Excel itu ada sekitar 1 jutaan baris. Tempat saya meletakkan pointer seperti ini disebut sel. Jadi sel itu adalah pertemuan antara kolom dan baris. Jika saya meletakkan di sini, ini namanya sel C3. Sel C3. Dan jika saya melakukan blok seperti ini disebut rank. Rank adalah gabungan dari beberapa sel. Kemudian, ini adalah sheet. Sheet ini memungkinkan kita membuat beberapa data berbeda di dalam satu file yang sama. Seperti contohnya file ini adalah file 26 rumus Excel, kemudian terdiri dari beberapa sheet. Jadi saya tidak perlu membuat file baru lagi, cukup dengan satu file saya bisa memiliki beberapa data berbeda. Oke, itu sedikit penjelasan dari saya mengenai tampilan awal lembar kerja Microsoft Excel. Kita langsung saja ke rumus yang pertama, yaitu rumus penjumlahan. Rumus penjumlahan di dalam Excel itu menggunakan simbol tanda plus. Rumus penjumlahan ini kita gunakan ketika kita akan menambah satu sel dengan sel yang lain. Seperti pada contoh ini, di sini kita akan menambah sel gaji dan sel tunjangan. Jadi kita tinggal memasukkan rumus dengan diawali tanda sama dengan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan teman-teman. Jadi semua rumus di Excel itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Karena jika teman-teman tidak menggunakan tanda sama dengan, maka rumus apapun tidak akan dibaca oleh program Excel. Oke, langsung saja kita masukkan rumus sama dengan, kita letakkan pointer kita di sel gaji, kemudian masukkan simbol plus, lalu letakkan pointer di sel yang kedua yaitu sel tunjangan. Dan yang terakhir tekan enter. Nah, ini adalah hasil penjumlahan dari sel gaji dan sel tunjangan. Kemudian untuk data yang berikutnya, kita tidak perlu memasukkan rumus satu persatu di data ini. Jadi kita tinggal meletakkan pointer kita di sini sampai dia berubah seperti ini, kemudian tekan kanan pada mouse, lalu tarik sampai ke bawah, kemudian lepaskan. Nah, jadi otomatis rumus yang ada di data yang pertama akan tersalin ke data yang berikutnya. Lanjut ke rumus yang berikutnya, yaitu rumus pengurangan. Rumus pengurangan di dalam Excel itu menggunakan simbol minus. Rumus ini kita gunakan ketika kita akan mengurangi nilai yang ada di satu sel dengan nilai yang ada di sel yang lain.
Seperti pada contoh ini, kita akan mengurangi nilai yang ada di sel gaji dengan nilai yang ada di sel potongan. Seperti biasa, kita tinggal memasukkan tanda sama dengan, kemudian letakkan pointer kita di sel gaji, lalu masukkan tanda minus, dan letakkan pointer kita di sel yang kedua yaitu sel potongan. Lalu enter. Nah, ini adalah hasil dari pengurangan sel gaji dengan sel potongan. Kemudian tarik dan lepaskan di data yang terakhir. Jadi rumusnya otomatis tersalin ke data yang lain. Kita lanjut ke rumus yang berikutnya yaitu rumus perkalian. Rumus perkalian di dalam Excel itu menggunakan simbol tanda bintang. Rumus ini kita gunakan ketika kita akan mengalihkan nilai yang ada di satu sel dengan nilai yang ada di sel yang lain. Seperti pada contoh ini, kita akan mengalihkan nilai yang ada di sel jumlah barang dengan nilai yang ada di sel harga satuan. Kita tinggal memasukkan rumus dengan diawali tanda sama dengan seperti biasanya. Kemudian letakkan pointer kita di sel jumlah barang, masukkan tanda bintang, lalu letakkan pointer di sel yang kedua yaitu di sel harga satuan, kemudian tekan enter. Nah, ini adalah nilai perkalian dari sel jumlah barang dengan harga satuan. Untuk data berikutnya sama seperti cara sebelumnya, kita tinggal tarik seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke rumus yang berikutnya, yaitu rumus pembagian. Rumus pembagian di dalam Excel itu menggunakan tanda garis miring. Rumus ini kita gunakan ketika kita ingin membagi nilai yang ada di satu sel dengan nilai yang ada di sel yang lain. Seperti pada contoh, kita akan membagi nilai yang ada di total harga dengan nilai jumlah barang. Kita tinggal memasukkan rumus sama dengan, kemudian letakkan pointer di sel total harga, masukkan tanda garis miring, lalu letakkan pointer di sel yang kedua yaitu sel jumlah barang, kemudian enter. Nah, ini adalah hasil pembagian dari sel total harga dengan sel jumlah barang. Untuk data yang berikutnya itu sama seperti cara sebelumnya. Oke, kita masuk ke rumus yang berikutnya yaitu rumus sum. Rumus ini kita gunakan ketika kita akan menjumlahkan nilai total dari sebuah data. Seperti pada contoh ini, kita akan menjumlahkan total dari gaji pokok ini. Kita tinggal memasukkan rumus sama dengan, kemudian kita ketik sum, buka kurung, lalu kita blok data yang ingin kita jumlahkan. Tutup kurung, lalu enter. Nah, ini adalah jumlah total dari gaji pokok ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke rumus yang berikutnya yaitu rumus MAK. Sesuai namanya, rumus ini adalah untuk mencari nilai tertinggi atau nilai terbesar dari sebuah data. Seperti pada contoh, kita akan mencari nilai terbesar dari data gaji pokok ini. Nah, ini saya warnai warna kuning. Kalau kita cari secara manual, kita menemukan gaji terbesar itu adalah gajinya Salim sebesar 3.500.000. Ini adalah nilai yang kita dapatkan secara manual. Kita coba menggunakan rumus, apakah kita akan mendapatkan angka yang sama atau malah berbeda. Kita masukkan rumus sama dengan ketikkan MAK, buka kurung, lalu kita blok data yang ingin kita cari nilai tertingginya ini.
tutup kurung, lalu enter. Nah, jadi berdasarkan rumus kita juga menemukan angka yang sama. Jadi antara kita mencari dengan manual dan menggunakan rumus itu pasti sama, teman-teman. Oke, kita lanjut ke rumus yang berikutnya. Nah, kalau tadi kita mencari nilai angka terbesar atau tertinggi dari sebuah data menggunakan rumus max. Nah, jika kita ingin mencari nilai terkecil atau terendah dari sebuah data, kita akan menggunakan rumus min, teman-teman. Jadi, rumus min ini kita gunakan untuk mencari nilai terkecil atau nilai terendah dari sebuah data. Kita langsung saja ke contohnya. Jadi, kita ingin mencari nilai terkecil dari data ini. Jika dicari secara manual, kita menemukan gaji terkecil adalah gaji Adi, sebesar 1 juta. Sekarang kita coba menggunakan rumus, sama dengan min, buka kurung, lalu kita blok data yang ingin kita cari nilai terkecilnya, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini jadi kita menemukan angka yang sama dengan angka yang kita temukan dengan cara manual. Kita masuk ke rumus yang berikutnya, yaitu rumus average atau rata-rata. Jika tadi kita mencari nilai terbesar menggunakan rumus max, kemudian nilai terkecil menggunakan rumus min. Nah, untuk mencari nilai rata-rata kita menggunakan rumus average. Jadi, rumus average kita gunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sebuah data. Seperti pada contoh ini, kita akan mencari nilai rata-rata dari data ini. Jadi, seperti biasa, kita masukkan rumus sama dengan, kemudian ketik average, buka kurung, lalu kita blok data yang ingin kita cari nilai rata-ratanya, tutup kurung, lalu enter. Nah, jadi ini adalah nilai rata-rata dari data gaji per bulan ini. Oke, kita masuk ke rumus yang berikutnya, yaitu rumus upper. Rumus upper kita gunakan ketika kita ingin merubah huruf yang ada di sebuah kalimat menjadi huruf kapital semua. Seperti contoh, kita ingin merubah kalimat ini, huruf yang ada di kalimat ini menjadi huruf kapital. Kita tinggal memasukkan rumus sama dengan after, buka kurung, kemudian kita blok, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini hasilnya huruf yang ada di sini menjadi huruf kapital semuanya. Oke, kita lanjut ke rumus yang berikutnya, yaitu rumus lower. Jika tadi kita ingin merubah huruf yang ada di sebuah kalimat menjadi huruf kapital semua, nah di rumus lower kita akan merubah huruf yang ada di kalimat ini menjadi huruf kecil semua. Kita tinggal memasukkan rumus sama dengan lower, buka kurung, kemudian kita blok data ini, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini hasilnya huruf yang ada di sini, yang ada di kalimat ini berubah menjadi huruf kecil semua di kalimat di sini. Rumus yang berikutnya yaitu rumus proper. Rumus ini kita gunakan ketika kita ingin membuat huruf yang di awal kata di setiap sebuah kalimat itu menjadi huruf kapital. Seperti pada contoh ini, kita ingin membuat setiap huruf yang ada di awal kata di dalam kalimat ini berubah menjadi huruf kapital. Jadi kita tinggal memasukkan rumus sama dengan proper, buka kurung, lalu kita blok kalimatnya, tutup kurung, kemudian enter. Nah, ini hasilnya. Jadi setiap huruf yang ada di setiap kata di dalam kalimat ini menjadi huruf kapital.
Kita lanjut ke rumus yang berikutnya, yaitu rumus if error. Rumus if error kita gunakan ketika rumus kita mengalami error. Nah, kemudian kita ingin rumus kita itu menampilkan kata atau nilai tertentu. Seperti pada contoh ini, kita ingin rumus error kita ini menampilkan kata salah. Kita tinggal memasukkan rumus sama dengan if error buka kurung, kemudian kita blok rumus kita yang error, koma, tanda petik, kemudian kita ketikkan salah, tanda petik lagi, tutup kurung, lalu enter. Nah, jadi rumus kita ini akan menampilkan kata salah. Demikian juga untuk rumus yang lainnya. Jadi kita tinggal tarik rumus ini ke bawah begini. Jadi mereka akan menampilkan kata salah. Jadi setiap rumus ketika error mereka akan menampilkan kata salah. Kita lanjut ke rumus yang berikutnya, yaitu rumus left. Rumus ini kita gunakan ketika kita ingin mengambil beberapa karakter dari sebuah data dari arah sebelah kiri, sesuai jumlah karakter yang kita butuhkan. Misalnya pada data ini, kita hanya memerlukan 3 digit pertama dari nomor ini, yaitu angka 166. Kita tinggal memasukkan rumus sama dengan left, buka kurung, lalu kita blok data yang ingin kita ambil karakternya, koma, lalu kita ketikkan berapa jumlah karakter yang ingin kita ambil. Jadi misalnya kita hanya membutuhkan 3 digit dari sebelah kiri. Kita masukkan 3, lalu tutup kurung, kemudian enter. Nah, jadi 3 digit pertama dari data ini sudah kita pindahkan ke sini. Oke teman-teman, kita lanjut ke rumus yang berikutnya, yaitu rumus MIT. Rumus ini kita gunakan ketika kita ingin mengambil beberapa karakter dari tengah sebuah data. Jadi seperti di contoh ini, kita ingin mengambil hanya angka 088 ini dari data ini. Nah, kita tinggal memasukkan rumus sama dengan MIT, buka kurung, lalu kita blok data ini, koma, kemudian kita ketikkan urutan dari karakter yang ingin kita ambil. Jadi kita hitung dari sini, 1, 2, 3, 4. Nah, spasi ini kita hitung satu karakter. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi urutannya adalah urutan ke-5. Kemudian kita ketikkan berapa jumlah karakter yang ingin kita ambil. Nah, tadi kan kita ingin mengambil 088. Jadi kita masukkan 3, lalu tutup kurung, kemudian enter. Nah, jadi angka 088 yang ada di data ini sudah kita ambil di sini. Oke, kita lanjut lagi ke rumus yang berikutnya, yaitu rumus right. Rumus right kita gunakan ketika kita ingin mengambil beberapa karakter dari sebuah data dari arah sebelah kanan. Kalau left tadi kan dari arah sebelah kiri, kemudian kalau mid tadi dari tengah datanya, kemudian kalau right itu kita ambil dari arah sebelah kanan dari sebuah data. Seperti di contoh ini, kita hanya ingin mengambil angka 487 ini. Jadi kita tinggal memasukkan rumus right sama dengan right, buka kurung, kemudian kita blok data ini, koma, dan kita masukkan berapa jumlah digit karakter yang ingin kita ambil. Jadi di sini kita ingin mengambil 487, berarti ada 3 karakter. Tutup kurung, lalu enter.
Nah, ini. Jadi kita sudah mengambil angka 487 dari data ini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke rumus yang berikutnya, yaitu rumus len. Rumus len kita gunakan untuk menghitung jumlah karakter dari sebuah data. Misalnya seperti data ini, kita ingin menghitung berapa jumlah karakter yang ada di data ini. Jadi kita tinggal memasukkan rumus sama dengan len, buka kurung, kemudian kita blok data yang ingin kita hitung jumlah karakternya, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini dia jumlah dari karakter yang ada di sini. Jadi, jumlah karakter yang ada di sini itu adalah sebanyak 12 karakter. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke rumus yang berikutnya, yaitu rumus concatenate. Nah, rumus concatenate ini kita gunakan untuk menggabungkan beberapa data yang ada di sel yang berbeda-beda. Jadi seperti contoh ini, kita ingin menggabungkan data yang ada di sel nama dengan data yang ada di sel berikutnya. Jadi kita tinggal memasukkan rumus concatenate buka kurung, kemudian kita blok sel yang pertama, koma, kemudian sel yang berikutnya, koma, kemudian sel yang berikutnya lagi, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini data yang ada di sel nama, sel jenis kelamin, dan sel nomor HP sudah bergabung menjadi satu di sini. Nah, ini kan tidak ada spasinya. Jika kita ingin menggunakan spasi, kita bisa memodifikasinya begini, concatenate buka kurung, lalu kita blok sel yang pertama, koma, tanda petik, spasi, kemudian tanda petik lagi, koma, kita blok lagi sel yang kedua, koma, masukkan tanda petik, spasi, baru tanda petik lagi, koma, kemudian kita blok lagi sel yang ketiga, tutup kurung, lalu enter. Nah, jadi di sini data yang tergabung di sini yang tidak berspasi, di sini dia sudah memiliki spasi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke rumus yang berikutnya, yaitu rumus count. Nah, rumus count digunakan untuk menghitung berapa kali kemunculan data yang berupa angka dari sebuah rank. Jadi misalnya seperti contoh, di sini kita ingin mengetahui berapa kali kemunculan data yang berupa angka di dalam rank ini. Nah, kalau kita cari secara manual, ini kan ada 3 kali kemunculan data yang berupa angka di dalam rank ini. Sekarang kita coba menggunakan rumus sama dengan count buka kurung, lalu kita blok rank yang ingin kita cari, tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini juga dia menemukan ada 3 kali kemunculan data yang berupa angka di dalam rank ini. Jadi sama ya, seperti yang kita temukan dengan cara manual. Oke, kita lanjut ke rumus yang berikutnya, yaitu rumus count A. Rumus count A sebenarnya sama saja seperti rumus count yang sebelumnya tadi, cuman yang membedakan antara rumus count A dan rumus count adalah kalau rumus count dia hanya menghitung berapa kali kemunculan data yang berupa angka. Nah, kalau rumus count A dia akan menghitung berapa kali kemunculan data baik yang berupa angka maupun yang berupa huruf. Jadi kalau secara manual, data yang berupa angka maupun huruf di sini adalah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada sebanyak 8 kali kemunculan data yang berupa angka maupun huruf. Nah, kita coba menggunakan rumus count A.
sama dengan font A, buka kurung, lalu kita blok rank yang ingin kita cari datanya, tutup kurung, lalu enter. Nah, jadi menggunakan rumus juga dia menemukan ada 8 kali kemunculan data yang berupa angka maupun huruf.